amal-amal kita dengan diri kita, terpisahnya anak dengan diri kita, terpisahnya istri atau suami dengan diri kita, dan terpisahnya badan dan hidup ini dengan diri kita. Itulah yang kita cintai selama ini. Kita lebih cinta kepada fitnah-fitnah daripada keadilan Tuhan. Karena kita selama ini jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hati kita. Jadi leburkanlah fitnah-fitnah yang keji itu, sehingga kita selama ini fahsya wal mungkar, selalu berbuat buruk kepada Tuhan, meskipun kelihatannya kita tidak berbuat buruk kepada manusia, tapi hati kita selama ini telah lama berbuat buruk kepada yang menciptakan diri kita. Ya, saat-saat terakhir kita dipanggil di saat sakaratul maut, ya nyucinya korek. Kenapa? Karena saking kotornya. Dicuci di dunia ini dengan berbagai macam musibah dan masalah. Dicuci di dalam dunia ini dengan kemiskinan dan kekurangan. Tapi kita belum sadar-sadar why. Dicuci dengan keadaan kodok dan kodarnya Allah, tidak mampan. Akhirnya dicuci bersih saat dibaiat, saat diklombet, disingkap hartanya, disingkap ilmunya, disingkap amalnya, disingkap kepintarannya, disingkap kecerdasannya, disingkap kekuasaannya, dan disingkap hidup dan badannya. Akhirnya kembali kepada Adam. Jadi proses penyingkapan itulah yang dimaksud syakaratul maut, yang begitu dahsyat sakitnya. Hingga diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, saat-saat itu sakitnya seperti kulit kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara daging dan kulitnya, masih 1000 kali sakitnya. Kenapa? Karena tidak mampu, karena tidak kuat dipisahkan dengan para kekasih-kekasihnya, karena tidak rela, karena tidak ridho dipisahkan dengan cinta-cinta yang menyelimuti diri kita selama ini. Cinta-cinta kepada fitnah-fitnah yang keji, yakni harta, tahta, pangkat, jabatan, anak, istri, bahkan hidup dan badan kita. Inilah fitnah-fitnah yang keji itu. Fitnah-fitnah yang selama ini lebih kita cintai daripada yang memilikinya. Maka dari itu bertaubatlah, maka dari itu berbaiatlah sebelum dibaiat secara paksa. Maknanya mutu qoblal maut, matikan dirimu sebelum kau dimatikan dengan paksa dan siksa. Jadi matikan dengan rela dan ridho dahulu. Agar apa? Agar tidak tersiksa saat ajal menjemput. Ketika ajal menjemput, ketika kematian sudah datang, ketika kiamat kubro sudah menjelang, maka setelah itu sunyi, sepi, maka bangkitlah. Siapa yang bangkit? Bukan yang digambar-gambarkan oleh diri kita selama ini. Bukan raga yang bangkit. Masa barang mati kok bangkit? Masa ciptaan kok bangkit? Yang bangkit itu yang menciptakan. Yang bangkit itu yang merahasiai jiwa-jiwa manusia ini. Itulah yang bangkit. Apa maknanya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi alam-alam yang dikisahkan, yang diceritakan oleh seluruh manusia, kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang menakut-nakutkan itu, ada alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam akhirat, alam barzah, hari kebangkitan dan sebagainya. Itu semua hak
sudah terjadi saat manusianya masih ada, bukan nanti ketika manusianya sudah tidak ada. Coba kita hayati. Kalau memang kejadian-kejadian itu nanti adanya, kita yang melewatinya, sampai kapan aku dan Anda semua bertaubat dari menjadi Tuhan? Bertobat merasa ada terus, merasa jadi Tuhan terus, merasa wujud terus, merasa hidup terus. Kapan matinya? Dari yang mati kok tidak rela kalau dikatakan mati. Dari yang tidak ada kok tidak rela dikatakan tidak ada. Dari yang goib kok tidak rela dikatakan goib. Itulah diri kita yang mana selama ini Abdul Halim merasa lebih hebat daripada Tuhan. Seolah-olah semuanya serba ceritaku. Seolah-olah semuanya serba amalku. Seolah-olah semuanya tercipta karena apa yang ku perbuat. Kita lupa kepada yang maha hebat. Kita lupa kepada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Ini kita lupa selama ini. Baca ayat-ayatnya saja tapi tidak tahu maksudnya. Apa bedanya seperti anak TK atau SD yang menyanyikan lagu cinta-cinta yang begitu indahnya tapi tidak tahu makna cinta itu apa. Yang penting hafal lagunya, yang penting sudah membaca lagunya tapi meskipun tidak tahu artinya, ya kita senang-senang wae. Ibarat kita membaca kitab-kitabnya Allah, tapi yang terjadi imbasnya kita hanya membaca ayat-ayat diri kita sendiri yang merasa pandai dalam membaca Al-Quran, yang merasa pandai membacakan dalil-dalil, yang merasa pintar dengan hadis-hadisnya, yang merasa pintar dengan dalil-dalilnya, sehingga mudah kita mensalah-salahkan, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Sebelum kita bisa menyalahkan orang lain, sebelum kita bisa membid'ahkan orang lain, sesungguhnya kita ini sudah rajanya salah. Sesungguhnya kita ini adalah rajanya bid'ah. Maka dari itu tidak bisa menampung salah dan bid'ah yang ada pada diriku, maka kulemparkan kemana-mana. Jadi sebelum kita mengkafir-kafirkan orang lain, maka sesungguhnya diri kita sudah kebanyakan kafir. Diri kita lah yang kafir itu. Diri kita lah yang bid'ah itu. Diri kita lah yang salah itu. Kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Seolah-olah kita ini yang paling benar. Seolah-olah kita ini yang paling benar sendiri golongannya. Benar sendiri agamanya. Benar sendiri alirannya. Itulah fitnah-fitnah yang keji itu sehingga terwujudlah fahsya wal mungkar. Mungkar terus. Kenapa? Karena tidak kembali kepada al-insanu siri wa ana sirruhu. Tidak kembali kepada yang menciptakan semua ini. Berarti ketika saya mensesat-sesatkan orang lain di luar diri saya, sesungguhnya saya sendirilah yang sesat, bukan orang lainnya. Kenapa? Karena Allah memandang hatimu. Bila yang kau pertuhankan Abdul Halimmu di dalam hatimu, maka seluruh manusia itu lebih rendah daripada kamu. Maknanya rendah semua manusia. Aku yang paling mulia. Aku yang paling baik. Aku yang paling berilmu. Bila yang ada di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya. Merasa paling benar.
Akan tetapi bila kita kembalikan semua hak cipta yang ada di dunia ini hanyalah hak ciptanya Tuhanku yang telah menciptakanku, maka jangankanlah kita menghina, menyalahkan, merendahkan, membid'ahkan orang lain. Kita anfusakum, selamatkan diri kita sendiri dari kesalahan, selamatkan diri kita sendiri dari bid'ah yang selama ini kita lakukan sejak detik akil balai hingga setua ini. Kita bid'ah terus kepada Tuhan. Kita selamatkan kekafiran diri kita sendiri, kita selamatkan kejelekan diri kita sendiri, sehingga seluruh manusia akan baik-baik saja dan kita tidak terbakar dengan wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Apakah Anda, apakah diriku masih merasa lebih hebat daripada Tuhan? Mohon maaf. Jadi inilah realita atau kenyataan atau bahasa kerennya kalau di ajaran Jawa kasunyatan. Sebenar-benarnya kejadian yang ada di dalam diri kita selama ini telah lama jadi Tuhan, mentuhankan diri kita kepada Tuhan. Ya akhirnya fitnah terus, ya akhirnya susah terus hidupnya. Kenapa? Karena kesusahan, karena fitnah telah kita ciptakan sendiri, telah kita buat sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya Abdul Halim terkhususnya disadarkan oleh Allah dan kita semua para penyimak jangan silau memandang saya, maka dari itu pandanglah diri Anda masing-masing agar Anda bisa kembali kepada siapa yang merahasiai Anda semua termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dan selalu bisa menghening-heningkan keberadaan diri kita, bisa menghening-heningkan kehidupan diri kita, bisa menghening-heningkan kenyataan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Malam yang mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih mulia daripada selama hidupmu ini kalah mulia dengan malam. Apa maknanya? Hawa itu kalah mulia daripada Adam. Jadi adanya manusiamu itu adalah fitnah. Maka bila kita tak akan terkena fitnah lagi, jadi tiadakan fitnah-fitnah itu. Tiadakan dirimu di hatimu. Kembalilah kepada kerahasiaan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi yang hebat, jadi yang berilmu, jadi yang berkalam, jadi yang mendengar, jadi yang faham dan yang dipahamkan. Yo podo-podo gelare kasunyatane Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pemaparan di uripe Allah ini, kita termasuk saya dan kita semua tergugah dan tergugah atas kesesatan, atas ketergelinciran hati kita selama ini kepada Tuhan. Jadi cucilah sendiri sebelum dicuci dengan paksa dan siksa. Kapan nyucinya? Ya setiap saat. Waktu sholat ya cuci, waktu zikiran ya cuci, waktu sholawatan ya cuci, waktu duduk ya cuci, waktu ngerokok ya cuci, waktu ngopi ya cuci, waktu kerja ya cuci, waktu berdiri ya cuci, ya waktu berjalan ya cuci, waktu mandi ya cuci. Kak,
kabeh kuwi sejatine nyuceni atine dewe-dewe. Jangan silau kita nyuceni atine wong liya. Jangan kita mencuci hati orang lain sementara hati kita banyak kenajisan, hati kita banyak kemungkaran, hati kita penuh dengan fitnah keji. Jadi cucilah diri kita sendiri, ku anfusakum, maka ketika sudah suci diri kita kepada kesucian Allah, maka sucilah semua. Wa ahlikum naro, maka wujud-wujud yang ada di luar diri kita ini tak mampu lagi membakar diri kita, tak mampu lagi menggoyahkan iman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kira kami cukupkan hingga di sini dulu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, barokah rezekinya, barokah hidupnya, barokah keadaannya. Semoga kita selalu di dalam keberkahan Allah, yakni innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah mengembalikan rahasia kemanusiaannya kepada rahasia Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.